Pagi-pagi sudah banyak sekali wartawan yang menghubungi saya mengenai Ria Ricis, katanya mau bercerai. Benar nggak sih guys? Sorry, aku tidak mengikuti semua berita-berita yang ada di Indonesia sekarang ini karena saya sedang lawatan ke luar negeri dalam rangka tugas. Oke. Namun dari beberapa video yang masuk ke saya bisa sedikit menyimpulkan, ini baru asumsi ya, jangan sampai kalian memprediksikan secara 100% kebenarannya. Karena bagaimanapun juga yang namanya tahu persis tentang permasalahan adalah rumah tangganya dia sendiri, antara Ria Ricis dan Rian. Oke, gini, kalau saya menarik kesimpulan bahwa sebenarnya Ria Ricis fine aja, dia tidak mau bercerai. Namun dari yang dia ungkapkan ada hal-hal yang ketidakcocokan, dalam arti Rian lebih mementingkan keluarganya. Ya, keluarganya itu maksudnya dari mungkin ibunya, adiknya dan sebagainya. Saya kurang tahu nih ya. Karena saya juga kembali lagi saya tidak mengikuti siapa mereka sebenarnya. Namun saya hanya memberikan secara psikologis. Oke. Jadi yang namanya pernikahan itu pasti harus ada penyesuaian dalam arti budaya, kebiasaan, tingkah laku, tutur kata dan sebagainya. Kesepakatan itu yang disebut dengan agreement. Oke, awal pernikahan seharusnya hal ini dibicarakan. Oke, karena dalam pernikahan tidak semua yang namanya bisa berjalan mulus. Karena isi dua kepala manusia dijadikan satu itu tidak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kesepakatan dalam arti verbal. Ya, kita harus bicara, oke, kita nikah, tapi dalam hal ini nanti kamu kalau mau memberikan uang, misalkan memberikan uang kepada keluarga kamu harus tahu saya ya, dan kamu kalau harus lebih memperhatikan saya dibandingkan keluarga kamu. Namun dalam sisi yang lain seperti budaya itu kan Rian kalau nggak salah orang Tengkurian, itu artinya dia orang Aceh ya. Hal agama itu sangat dinomorsatukan. Oke, itu budaya yang kita tidak pernah paham tentang apa latar belakangnya. Kita harus paham juga nih guys. Karena di dalam Islam, saya tidak menyudut ke masalah agama, namun seorang anak laki-laki dia harus mendahulukan ibunya, ya kan? Harus mendahulukan ibunya dibandingkan dengan istrinya. Kalau nggak salah nih ya guys. Nah, jadi menurut saya dia berpatokan kepada hal tersebut. Namun tidak ada salahnya kalau sebagai seorang istri memberikan pengertian dan memberikan harapan bahwa saya pun juga harus dipentingkan oleh kamu. Namun ada hal-hal yang harus disepakati. Nah, seperti itu contohnya gitu ya. Jadi kita harus melihat bahwa pernikahan itu tidak hanya menikah dalam diri pribadi masing-masing, tapi menikah dengan keluarganya, dengan persepsinya, dengan segala sesuatu kekurangannya, bukan cuma kelebihannya saja yang kita lihat. Oke? Karena menyatukan sebuah kekurangan itu lebih sulit dibandingkan kelebihan masing-masing dari orang tersebut. Kalau kelebihan itu membawa kebahagiaan loh, tapi kalau kekurangan itu membawa petaka yang kita tidak bisa tahu tentang sampai kapan kekurangan tersebut bisa kita tutupi kalau tidak kita saling pengertian. Seperti itu ya. Karena kembali lagi, pernikahan itu bukan 1-2 hari atau 1 bulan, tapi 1 kali dalam seumur hidup kalau bisa gitu. Jadi perbedaan persepsi, perbedaan tingkah laku, tutur kata, verbal dan sebagainya itu harus dibicarakan dan harus saling pengertian, harus saling merubah dan harus saling introspeksi. Karena kalau tidak seperti itu, tentu tidak akan ada penyesuaian sampai kapanpun. Pernikahan itu mempersatukan 2 kepala menjadi 1, bukan cuma 1 menjadi 2. Oke? Salam.